Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 8 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menabur dan Menuai. Firman Tuhan terambil dalam Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Saya bacakan ayat 7 sampai dengan ke-9. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang hukum tabur tuai dari kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar sebuah istilah yang disebut dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan ini adalah sebuah hukum dalam dunia pertanian. Sesuatu yang memang pasti akan seperti demikian. Jikalau benih yang kita tabur adalah benih, misalkan buah jeruk, maka hasilnya akan jadi pohon jeruk. Kalau benih yang kita tabur adalah buah salak, maka hasilnya akan menjadi buah salak. Kita tidak pernah akan menabur jenis biji tertentu kemudian menghasilkan buah yang berbeda, akan hasilnya persis sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, demikian juga hukum tabur tuai. Tetapi di sini kita melihat benih yang ditabur sekalipun baik, tidak akan serta-merta kemudian akan menghasilkan sebuah tumbuhan yang baik. Karena ada fungsi tanah yang dijelaskan di dalam kebenaran firman Allah. Ada macam-macam. Yang pertama adalah tanah di pinggir jalan, ditabur di pinggir jalan, datang burung, dipatuk, kemudian benih yang baik itu juga akan hilang. Kemudian ditabur di tanah berbatu, tahu dengan jelas tidak akan tumbuh dengan baik, apalagi yang di semak duri akan terhimpit. Tetapi siapa yang menabur di tanah yang baik, maka akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Cukup menarik, tanah yang baik pun ternyata ada 3 macam. Yang baik itu ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kalau kita kategorikan baik itu, yang pertama adalah cukup baik, 30 kali lipat, baik 60 kali lipat, sangat baik 100 kali lipat. Demikian juga kalau yang buruk pun ada yang cukup buruk, kemudian buruk, lalu kemudian sangat buruk. Tingkatan-tingkatan ini pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang hidup kita, kita sama-sama anak Tuhan, itu statusnya adalah anak. Tetapi ada anak Tuhan yang tumbuhnya dengan tumbuh seperti di pinggir jalan. Ada anak Tuhan tapi karakternya berbatu. Ada anak Tuhan tapi karakternya semak duri. Ini semua karakter yang buruk. Tetapi ada anak Tuhan yang memang tanah yang baik. Tanah cukup baik, tanah baik, dan tanah sangat baik. Akan sangat berbeda. Yang buruk, benih yang baik ditanam kemudian di tempat yang tidak baik, ternyata tidak akan menghasilkan apa-apa. Demikian juga tentang berkat-berkat Allah yang terbaik itu pada prinsipnya. Semuanya diberikan, semuanya yang terbaik kepada kita. Tuhan memberikan benih yang baik. Dan tatkala kemudian kita sebagai ladangnya Tuhan, apakah kita akan menjadi tanah yang ada di pinggir jalan yang sangat tipis, di tempat berbatu, di tempat semak berduri, atau kemudian di tanah yang cukup baik, tanah yang baik atau sangat baik? Kalau yang cukup baik 30 kali lipat, kalau yang baik 60 kali lipat, kalau yang sangat baik 100 kali lipat. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita tabur itu adalah benih yang baik. Sebelum kita ingin mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain, maka kita sendiri harus bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dengan baik. Minimal cukup baik, lalu kemudian berproses menjadi baik, dan kemudian berproses menjadi sangat baik. Sahabat seperjalanan, setiap orang diberikan semua yang terbaik. Kalau kita melihat, bukankah anak-anak yang masuk dalam sekolah pendidikan dapat pelajaran yang sama, di kelas yang sama, dapat guru yang sama? Bukankah guru itu menerangkan dengan cara yang sama, bukan berbeda-beda? Tetapi ada anak yang tidak mau memperhatikan, ada yang kemudian sambil bermain-main, ada bahkan yang sambil belajar di kelas mengecam gurunya, mengecam mata pelajarannya, sehingga yang terjadi
dia akan menumbuhkan sebuah hati yang namanya bersemak duri, berbatu, atau di pinggir jalan. Tidak akan tumbuh apa-apa. Tetapi bagi orang yang membuka hatinya, yang mau belajar, yang mau bertumbuh, dia membuka dirinya, maka dia akan menjadi tanah yang baik. Dia akan tumbuh 3 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Apa yang kita pelajari di dalam hal ini? Sewaktu kita ingin menabur yang baik, maka hidup kita juga akan menjadi baik. Kita harus membuka sebagai pribadi yang terbuka kepada Tuhan, dipengaruhi oleh Tuhan. Setelah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, barulah kemudian kita akan menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya itu juga akan berhasil. Sesuatu yang kemudian tumbuh di dalam diri kita hal-hal buruk, kita tidak akan kemudian menerima kebenaran firman Allah. Karena kehidupan, pikiran, dan hati kita sudah disesaki oleh batu. Pikiran dan kehidupan kita dan perasaan kita sudah disesaki oleh semak duri. Pikiran dan hati kita sekeras mungkin jalanan yang tidak akan tumbuh di dalamnya. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, baiklah kita belajar. Tatkala kita sudah menjadi tanah yang baik, kita menghasilkan buah yang baik, barulah kita bisa memberkati orang lain. Kalau yang ada pada diri kita itu bukan hal-hal yang baik, maka yang ditaburkan juga hal yang tidak baik. Seseorang yang penuh dengan kebencian, maka yang keluar dari mulutnya adalah hujatan. Seseorang yang penuh dengan sukacita, maka yang keluar dari dirinya adalah kegembiraan, pujian, rasa sukacita, rasa kegembiraan, rasa syukur. Seseorang yang di dalam dirinya penuh dengan sikap pesimis, merasa semuanya gelap, maka gelaplah apa yang ada di depannya. Kalau kita sudah menjadi tanah yang subur, Tuhan sudah memberikan benih yang subur ke dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Kita akan mampu bertahan kuat di tengah situasi yang sulit. Mengapa? Karena kita tanah yang baik. Tanah yang baik itu penuh dengan optimisme, penuh dengan keberanian, penuh dengan kepercayaan, penuh dengan keyakinan. Tetap punya semangat di dalam menyerap semua persoalan yang ada. Bahwa ada pendidikan Allah, ada kebaikan Allah. Ada semua rencana Allah yang terbaik di situasi yang tersulit. Kita bisa menjadi tanah yang baik. Menangkap semua pelajaran-pelajaran iman yang diberikan oleh Allah. Orang yang punya kerendahan hatian yang belajar. Orang yang sudah menjadikan hidup, pikiran, dan perasaannya sebagai tanah yang baik. Maka orang inilah yang akan dipakai oleh Tuhan. Yang bisa memberkati orang lain. Yang bisa menolong orang lain. Yang bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Yang bisa memberikan jalan keluar tatkala orang putus harapan dan merasakan segala sesuatunya sudah tertutup. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan inspirasi. Orang-orang yang dipakai oleh Allah. Karena kita adalah tanah yang baik. Karena kita bukan semak duri. Karena kita bukan tanah berbatu. Dan karena kita bukan tanah di pinggir jalan. Baiklah sahabat seperjalanan, kita berjuang untuk menjadi pribadi, menjadi tanah yang baik, sehingga kita bisa menaburkan hal yang baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berharap mendoakan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.